Baik, dan izinkan saya untuk langsung share screen. Tadi itu sudah disiapkan soalnya. Oke. Oke, baik. Apakah sudah bisa terlihat untuk soalnya? Terlihat, Pak. Baik, ini soalnya bersifat umum ya Ibu Bapak semuanya. Kalaupun nanti tidak terkait salah satu mata pelajaran, nanti tinggal dikondisikan saja gitu. Maksud dikondisikan saja itu disesuaikan, misalkan nanti ada materinya SJT dalam yang dibahas ini, di sini misalnya matematika tinggal nanti diganti, misalnya kalau misalnya mata pelajaran IPS bagaimana situasi dan kondisinya. Nah, ini Ibu Bapak soal yang pertama. Ya, seperti biasa nanti saya persilakan Ibu Bapak untuk memberikan jawaban berdasarkan analisisnya masing-masing, dan tentunya harus ada alasan kenapa memilih A, B, C, D, atau E gitu. Dan kenapa yang lain enggak dipilih juga harus ada jawabannya. Nah, soal yang pertama, ini adalah suatu daerah sedang mengalami bencana banjir. Nah, kemudian warga ini sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Nah, melihat hal tersebut, salah satu guru di daerah tersebut mengajak para peserta didiknya mewujudkan perilaku rela berkorban dengan cara titik-titik ya. Nah, kira-kira jika ibu bapak menjadi guru di lokasi tersebut, di daerah tersebut, dengan ada situasi kejadian seperti itu, kira-kira akan mengambil langkah apa nih untuk mengajak peserta didik mewujudkan perilaku rela berkorban? Pilihannya di sini ada A, mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan, B, menyediakan tempat pengungsian yang cukup untuk warga, C, memberitahukan kejadian itu kepada orang tua peserta didik, kemudian D, membantu memasak untuk makan para korban bencana, E, memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Nah, kira-kira nih jawaban yang menurut Ibu Bapak paling tepat ini yang mana? A mungkin ya, Pak. Yang A. Kenapa pilih A, Pak? Karena berkorban dengan tenaga itu. Berkorban dengan tenaga ya, turut memperbaiki lingkungan. Oke, silakan Ibu Bapak yang lain, kira-kira jawabannya apa nih? Terima kasih Pak Ardi ya. Ya, Ibu Bapak yang lainnya, silakan pilihannya apa nih kira-kira? Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, menjawab ya Pak ya? Oh, boleh, silakan Bu. Mungkin kalau jawaban saya ya, karena yang lagi bencana itu membutuhkan suatu kebutuhan gitu ya, yang misalkan seperti donasi makanan gitu, pakaian gitu Pak. Oke. Menurut Bu Lia itu karena yang korban bencana itu membutuhkan gitu ya, membutuhkan bantuan donasi seperti untuk makan makanan, kemudian juga pakaian dan segala macamnya. Baik, kemudian mangga Ibu Bapak yang lain. Nanti kita coba telaah, kita bahas satu persatu dari jawaban ini yang mana nih kira-kira yang paling tepat gitu ya. Karena mungkin juga jawaban yang kita berikan itu tidak sesuai dengan yang membuat soal, mungkin saja gitu ya. Tuh. Ya, Ibu Bapak yang lain bagaimana? Adakah yang mau menjawab lagi selain Pak Ardi dan Bu Lia tadi? Pak Ardi menjawab memilih mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan. Kalau Bu Lia ini memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Itu. Oke, mungkin bisa kita telaah ataupun kita coba pahami ya dari masing-masing pilihan ini gitu. Nah, misalkan nih yang A itu ya, mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan. Nah, bisa terbayang nggak oleh Ibu Bapak sekalian, misalkan ini kan suatu daerah sedang mengalami bencana banjir, warga sangat membutuhkan pertolongan yang cepat,
Melihat hal tersebut, salah satu guru di daerah tersebut mengajak para peserta didiknya mewujudkan perilaku rela berkorban. Nah, dengan cara apa nih yang paling tepat gitu ya? Nah, di sini kan kalau yang saya bayangkan gitu ya, di sini itu sebetulnya soalnya itu kurang lengkap sih sebetulnya. Kurang lengkap itu nggak menyebutkan si guru ini ataupun sekolah itu teh SD atau misalkan dari tingkat TK atau PAUD, kemudian juga SD, SMP, SMA gitu, nggak dijelaskan di sini nih. Jadi makanya ini sedikit banyak kalau menurut saya ini kalaupun misalkan kita mau mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan, kalau saya kira sih ini agak kurang tepat gitu, karena kan bisa jadi ini sekolahnya sekolah SD nih, apakah memungkinkan gitu ya untuk anak-anak SD ini kita arahkan untuk rela berkorban dengan cara berkorban secara tenaga gitu untuk memperbaiki lingkungan. Mungkin kalau yang SMA itu sih bisa-bisa ya, SMP, SMA sudah mulai kita bisa arahkan untuk membantu berkorban secara tenaga gitu, secara fisik gitu. Misalkan memperbaiki jembatan yang rusak karena banjir itu, misalkan juga ataupun membersihkan jalan yang karena ada banyak lumpur seperti itu. Nah, kemudian menyediakan tempat pengungsian yang cukup untuk warga. Nah, ini pun sama, ini memungkinkan nggak sih bagi sekolah ataupun guru menyediakan tempat gitu ya untuk pengungsian. Jadi membangun ruangan misalkan ataupun apalah ya, menyiapkan tempat berteduh yang cukup gitu. Ini oleh para siswa nih disiapkannya itu, mungkin nggak gitu ya. Nah, kan sepertinya nggak mungkin juga. Nah, kemudian memberitahukan kejadian itu kepada orang tua peserta didik. Memberitahukannya, tujuannya untuk apa sih kalau hanya untuk memberitahukan gitu ya. Kan di sini juga dituntut untuk peserta didiknya itu adalah mewujudkan rela berkorban, perilaku rela berkorban. Nah, kemudian membantu memasak untuk makan para korban bencana. Membantu, misalkan ya anak-anaknya disuruh membantu memasak dan segala macamnya gitu. Nah, kan ada kemungkinan juga nih kalau yang namanya anak-anak kan belum mungkin ya di beberapa tempat, kalaupun di beberapa wilayah sih di pedesaan itu kadang ada anak-anak yang sudah terbiasa masak gitu. Tapi kalau di area yang agak sedikit ke perkotaan sekarang, apalagi yang zaman sekarang, itu jarang sekali ada anak-anak yang sudah bisa memasak gitu ya, apalagi kalau misalnya kelasnya SD, TK misalkan seperti itu. Tapi kalau SMA pun sama sih, ada juga yang belum bisa memasak. Nah, kemudian yang E ini memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Nah, saya kira betul yang disampaikan oleh Bu Lia ya, karena bisa jadi yang lebih simpel dan tidak terlalu apa ya, mungkin ribet ya bagi beberapa anak dan orang tua siswanya itu sendiri, apalagi kalau misalnya anak siswanya itu adalah siswa SD misalkan kelas bawah gitu ya. Nah, walaupun kelas atas sih tetap ya, kalau yang namanya SD belum mungkin mampu gitu diajak tenaganya untuk turut memperbaiki lingkungan, menyediakan tempat untuk pengungsian, lagi hanya sekedar memberitahukan kepada orang tua peserta didik, itu tidak ada dari sisi berkorban, rela berkorbannya gitu ya. Membantu memasak pun ya kurang tepat juga. Tapi kalau misalnya memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik, itu mungkin bisa kita terima lah ya, karena bisa jadi saya mampunya 10.000 ya ngasih 10.000 gitu. Nah, donasi ini kan ataupun ya saya mampunya memberikan pakaian bekas yang tapi masih layak pakai gitu ya misalkan, itu mungkin bisa diterima. Dan ini ada sisi rela berkorbannya itu apa ya, tadi seperti rela berkorban mengorbankan uang yang dia miliki untuk mendonasikan dan sesuai dengan kebutuhan nanti para korban bencana ini seperti apa. Dan berdasarkan pilihan itu pun tadi ini jawabannya yaitu memang betul ya, jawabannya itu ya adalah E gitu, memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik ini. Jadi silakan misalkan yang mau berdonasi siapa saja, nanti dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing misalkan untuk berdonasi lah. Nanti bisa disampaikan kepada siswa yang memang misalkan keluarganya terkena bencana itu, dan ataupun ya diberikan dititipkan kepada pemerintahan setempat yang mengelolanya gitu ya. Nah, itu ya Ibu Bapak sekalian. Jadi
dalam menganalisis, mencari jawaban yang memang paling tepat itu. Nah, kita juga dari soal itu kita cari tahu nih yang biasanya misalkan memungkinkan tidak gitu ya, memungkinkan tidak untuk sekolah itu. Nah, tadi kan di situ memang tidak dibahas juga sih di soal sekolahnya ini jenjangnya itu apa gitu. Kalau misalnya jenjang SD otomatis mungkin tadi juga Pak siapa? Pak Ardi mungkin akan memilih, oh ini ya, kalau disebutkan sebuah sekolah dasar, ya pasti nggak mungkin memilih hal seperti itu ya. Nah ini yang harus kita cermati bersama. Tapi itulah tadi ya gunanya kita belajar itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada soal yang nomor 2. Nah, di sini soalnya itu adalah pertanyaannya, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk. Sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik ini saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter. Nah, karakter apa nih? 1, kedisiplinan, B, peduli, ini nggak ada D-nya yang kayaknya nggak ketulis. C, gotong royong, D, kemandirian. Ini D-nya kemana ya? Oke lah, nggak apa-apa. Kan 4 pilihan itulah. Kira-kira karakter apa tuh? Peduli mungkin ya Pak ya? Baik, peduli. Kenapa Pak peduli Pak? Karena saling memahami sesamanya gitu ya. Oke, karena saling memahami sesamanya. Jadi ada kepedulian gitu ya, bahwa semua siswa di sekolah itu sama gitu ya. Gitu. Oke, Ibu Bapak yang lain kira-kira mau apa nih jawabannya? Ya, oke, saya kira ini tidak usah terlalu lama ya di ininya. Kita lihat jawabannya. Ternyata gotong royong. Kenapa gotong royong ya? Kembali kita cari tahu nih. Saya juga sebetulnya lebih cenderung ke kepedulian gitu ya. Kenapa gotong royong? Kita coba telah nih. Setiap anak secara bergantian berpindah-pindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter. Gotong royongnya mana ya? Nggak ada ini. Ini kayaknya jawabannya yang salah nih. Bukan gotong royong ya. Saya setuju dengan Pak Ardi, itu kepedulian. Karena dengan berpindah-pindah, dengan berganti-ganti teman, itu berarti dia itu akan saling memahami, yaitu tadi memahami sesamanya gitu. Bahwa si ini mah begini, ya kita sama lah gitu ya. Kemudian kadang kan juga semua peserta didik itu tidak semuanya berpakaian bersih dan rapi ya. Ada juga yang misalkan pakaiannya itu agak kusam gitu. Nah, hal ini pun kan mungkin bisa dipahami, oh ya nggak mesti dari apa sih, ya sama lah gitu ya belajar itu. Kemudian ada siswa ini yang memang dari keluarga yang lebih ataupun yang kurang, ini kan menjadi sebuah kepedulian juga bahwa kita itu harus saling peduli dengan sesama gitu. Nah, jadi itu ya untuk yang soal nomor 2 ini saya kira jawaban di sininya C-nya itu kurang tepat. Jadi kalau saya lebih cenderung setujunya yang peduli itu ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Nah, ini di sini soalnya adalah sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang. Dalam pelayanannya untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah, nah, jika ibu bapak ini, sekarang juga kan sebagai guru ya, misalkan sekolahnya ini wajib menyediakan lingkungan yang aman, yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik ini tidak menjadi penghalang. Nah, itu tadi ya berkaitan dengan misalkan perbedaan sisi ekonomi, sosial dan segala macamnya lah. Dalam pelayanannya untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru, nah tugas ibu bapak ini bagaimana sih
Gitu. Yang A ini misalkan mengajar mata pelajaran dengan baik, kemudian B ini peserta didik diistimewakan perlakuannya, C melengkapi sarana dalam pembelajaran, D datang di sekolah sebelum pembelajaran, E membangun semangat kekeluargaan. Silakan. Kira-kira jika ibu jadi atau ibu bapak ini jadi gurunya dan sekolahnya ini begini ya sesuai dengan stimulusnya, maka tugas ibu bapak ini bagaimana nih? Gitu. Akan bagaimana gitu tugasnya? Mungkin yang E ya Pak, membangun semangat kekeluargaan. Membangun semangat kekeluargaan. Oke, kenapa Pak? Karena agar tidak ada perbedaan antar peserta didik. Ya. Nah, jadi ada kata kuncinya dari misalkan peserta didik agar tidak ada perbedaan, agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik itu tidak menjadi penghalang ya tentunya dengan membangun semangat kekeluargaan. Oke, yang lainnya nih bagaimana pilihannya? Oke. Bagaimana? Apakah setuju dengan Pak Ardi? Ya, tentu saja ya, misalkan nih, yang pilihannya misalkan memilih yang A nih, mengajar mata pelajaran dengan baik. Ya, tentu saja meskipun tidak harus menciptakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik, ya kita itu kan memang harus memberikan ataupun mengajarkan mata pelajaran dengan baik gitu ya kepada seluruh siswa kita gitu. Itu ada perbedaan ataupun tidak ya tetap itu mah harus mengajar mata pelajaran yang dengan baik. Kemudian peserta didik diistimewakan perilakunya. Nah, apalagi ini misalkan mau yang mana nih yang diistimewakan gitu ya. Nah, apakah mereka yang dari keluarga yang mampu ini diistimewakan gitu ya. Itu sudah jelas pasti tidak mencerminkan sekolah yang ramah gitu ya bagi lingkungan kita itu ya. Nah, dewasa ini mungkin masih ada sih ya guru-guru yang seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan sih sudah mulai tidak ada. Kalau kadang juga kan ada juga ya yang masih bersikap seperti itu. Apalagi misalkan yang di di sinetron-sinetron itu kan begitu ya gitu. Ceritanya, sequelnya seperti itu, selalu orang kaya yang diistimewakan gitu. Karena orang tuanya menjadi pemegang saham utama misalkan dari sekolah tersebut, ya makanya selalu ada yang diistimewakan. Nah, kemudian melengkapi sarana dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ibu bapak ini mampu nggak gitu ya sebagai tugas guru melengkapi sarana dalam pembelajaran, misalkan wah sekolah ini tidak ada infokus nih, ibu bapak ini sengaja beli sendiri kemudian dilengkapi oleh ibu bapak gitu ya untuk sarana dalam pembelajarannya. Jika memungkinkan sih ya boleh-boleh saja, tetapi kan rasa-rasanya gitu ya itu tuh tidak mencerminkan, belum tentu juga menciptakan sekolah yang ramah serta mengeliminir perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik gitu. Itu. Kemudian datang di sekolah sebelum pembelajaran, ya ini mah sudah pasti gitu ya, harus itu kan datang sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian membangun semangat kekeluargaan. Nah, saya kira memang betul ya yang dijawab oleh Pak Ardi ini, ya ini gitu, dengan membangun semangat kekeluargaan. Nah, hal seperti inilah akan mengeliminir ataupun menghilangkan perbedaan yang melekat. Meskipun perbedaan itu ada, tetapi setidaknya tidak akan muncul ke permukaan gitu, tidak akan terlalu mencuat lah gitu ya. Ini yang paling perlu. Nah, bagaimana tentunya dengan membangun semangat kekeluargaan di sekolah, itu silakan tergantung situasi dan kondisi di sekolah ibu bapak masing-masing. Kemudian juga karakter daerah tersebut bagaimana. Nah, ini kan biasanya ada perbedaan juga ya. Nah, tapi tidak ada salahnya nih kita coba cari tahu jawaban yang tepatnya apa. Iya, betul ya, membangun semangat kekeluargaan. Artinya dengan merasakan ataupun menumbuhkan sifat kekeluargaan di antara seluruh peserta didik ini, tidak ada lagi nantinya itu saling, apalagi yang sekarang lebih sedang rame ya, bullying gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan
tereliminasi lah gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ardi ya dan Ibu Bapak semua. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Nah, di sini nih, seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Nah, jadi jika demikian, sikap yang harus diambil itu seperti apa? Nah, sedikit ya sebelum Ibu Bapak menjawab nih, sedikit gambarannya nih kan, ini itu kalau misalkan di guru pembelajaran guru penggerak ini ada juga ya, jadi apa sih? Dilema gitu ya, pembelajaran dilema etika, kemudian bujuk rayu dan segala macamnya lah ada ya gitu. Nah, ini kan tidak sedikit nih, tentunya situasinya akan berbeda jika si orang tua yang datang itu membawa bingkisan itu datang ke rumahnya itu setelah pembagian rapot, terlepas anaknya naik atau tidak misalkan ya gitu. Nah, itu tentunya akan berbeda yang diterimanya dan tidak akan merubah sebuah keputusan tentunya. Nah, hal ini itu dikhawatirkan nantinya itu merubah sebuah keputusan gitu kan. Bisa jadi yang tadinya anaknya tidak naik, jadi dinaikkan gitu ya. Aduh, karena nggak enak nih gitu ya, sudah menerima bingkisan, apalagi bingkisannya itu tas branded ya dari Amerika gitu. Apa ya, yang sedang ramai itu tas siapa gitu ya bingkisannya. Nah, kira-kira nih Ibu Bapak, jika hal ini terjadi kepada Ibu Bapak, apa yang akan diambil atau langkah seperti apa atau sikap seperti apa? A. Menyambut kedatangan orang tua peserta didik. B. Menolak kunjungannya karena harus segera-segera pergi. C. Memohon orang tua menyudahi permohonannya. D. Mengalihkan pembicaraan dengan tema lainnya. Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Nah, ayo silakan nih. Kira-kira bagaimana nih, Bu? Pak? Ini karena kembali kepada sebuah sikap ya. Yang E mungkin, Pak. Yang E, menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Nah, kenapa, Pak? Biar tahu bahwa kenaikan kelas itu ada kriterianya. Tidak ditentukan dengan bingkisan gitu ya. Oke, Ibu Bapak yang lain kira-kira jawabannya apa? Nah, situasinya kan seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit ya, dengan biaya hidup yang cukup tinggi, dengan gaji standar pegawai. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya ini harusnya titik mungkinnya di situ. Nah, ketika masa pengisian nilai rapor, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan, dengan harapan anaknya naik kelas gitu. Nah, berarti kan ini sebetulnya kejadiannya itu stimulusnya itu si guru ini tuh tinggal di lokasi kawasan elit lah, perumahan yang elit misalkan ya, ataupun kota yang elit gitu. Nah, kebutuhan hidupnya itu sangat luar biasa tinggi ya, beban biaya hidupnya itu gitu kan. Nah, kemudian pada saat pengisian rapot itu, nih orang tua siswa tahu nih gitu kan, wah ini gaji standarnya di sekolah ini itu standarnya segini. Kalau misalnya dihitung-hitung dengan biaya hidup di wilayah itu, gaji segitu itu nggak cukup nih gitu ya. Nah, datanglah si orang tua peserta didik ini ke rumah guru tersebut. Nah, dengan harapan tentunya, dengan membawa bingkisan dan harapan agar anaknya dinaikkan gitu. Nah, walaupun bingkisannya nggak tahu nih berisi apa ya, misalkan apakah bolu pisang, ataupun berisi bolu susu Lembang nih kalau dari Bandung gitu ya, atau apalah gitu. Nah, sikap yang diambil itu seperti apa? Kalau tadi yang Pak Abdi sampaikan ini menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas kepada orang tua tersebut. Asumsinya supaya dia tahu bahwa kenaikan kelas tuh ini loh gitu ya, naik kelas itu syarat-syaratnya tuh ini ya. Misalkan tadi kehadirannya harus misalkan
90% misalkan harus 90%, atau minimal ketidakhadirannya tanpa keterangannya itu hanya 3 kali gitu ya berturut-turut misalkan. Terus nilai-nilainya harus tuntas semua. Kalau KKM-nya 70 berarti ya minimal itu 75 misalkan. Nah, ini Pak Ardi ini nanti menyampaikan seperti itu. Nah, kira-kira kalau Ibu Bapak yang lain bagaimana nih? Apakah Atau yang D ya Pak? Mengalihkan D? pembicaraan. Oh, mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain. Temanya misalkan tema apa, Pak? Kan dia berkunjung, jadi ya kita bahas yang lain aja gitu, nggak usah ngebahas nilai. Oke, kita bahas nggak bahas masalah yang lain misalkan ya pembangunan lah atau masalah sepak bola lah yang sedang ramai misalkan timnas atau apa gitu ya. Oke, boleh bisa bisa. Nah, itu yang Ibu Bapak yang lain nih menyambut kedatangan orang tua besar ini, kok ada sambut, oh iya silakan Bu masuk, bagaimana gitu ya. Nah, itu ataupun menolak kunjungannya karena harus segera pergi, misalkan pas mau datang, wah ini orang tua, oh maaf saya mau pergi, ibu nggak boleh datang nanti aja gitu ya misalkan. Apakah seperti itu? Kemudian memohon orang tua menyudahi permohonannya, misalkan dia sudah datang ngobrol-ngobrol, duh Bu udahlah nggak usah minta seperti itu gitu ya permohonannya gimana. Kemudian tadi Pak Ardi ya, atau mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain. Nah, ketika si orang tua ini, Pak ini tadi tapi minta ya anak saya dinaikkan gitu. Oh iya Bu, kemarin ini timnas draw melawan Australia misalkan ya. Tahu-tahu nah, mending kalau misalkan orang tuanya juga nggak ke sana, tapi kalau maksa-maksa terus bagaimana gitu ya. Oke lah Ibu Bapak sekaliannya, kita lihat dulu nih jawabannya apa ya. Biar tadi menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Padahal sebetulnya udah betul ya nanti tadi jawaban yang dari Pak Ardi ini. Nah, jadi begini mungkin penjelasannya Ibu Bapak ya, karena hal ini itu tadi berkaitan dengan sebuah dilema ya, dilema kalau dalam pembelajaran di kegiatan guru penggerak ini ada dilema etika, ada bujuk rayu, kemudian satu lagi apa ya saya lupa seperti itu. Nah, tapi tentunya sebagai seorang Timur yang boleh dibilang kita itu adalah warga negara yang ramah gitu ya terhadap siapa saja. Ketika ada orang tua yang datang ke rumah kita itu kan otomatis pasti disambut dulu gitu ya, disambut. Oh ya Ibu Bapak silakan duduk bagaimana gitu. Ini mah sebuah hal kewajaran gitu. Tapi kaitannya dengan tadi itu terlepas dia ada bingkisan, kemudian ada permohonannya apapun itu kan belum kita ketahui gitu ya. Jadi ya kita terima dulu. Nah, kemudian juga menolak kunjungan karena harus segera pergi. Nah, saya kira inilah hal yang sangat tidak bukan relevan, kurang sopan gitu ya kalau di orang timurnya seperti itu ya, gitu datang langsung ditolak. Kecuali kalau di luar negeri itu ya boleh-boleh saja ketika kita ada tamu, kita mau berangkat ya kita biasanya langsung menyampaikan, aduh saya mau pergi nih gitu ya, bagaimana kalau lain waktu datang lagi dan seperti itu mungkin tidak jadi masalah ya bagi culture di luar sana. Tapi dari di Indonesia ini ya ini boleh dibilangnya nggak sopan gitu kan. Nah, apalagi kan tamu itu biasanya raja katanya ya, walaupun kadang tamunya datangnya nggak tepat waktu misalnya, tapi kita kan tetap harus menerima dulu ya. Nah, kemudian memohon orang tua menyudahi permohonannya gitu. Ya bisa saja sih disampaikan gitu ya. Nah, tapi itu kan hal yang terlalu apa ya? Kalau menurut saya itu spesifik, bukan spesifik terlalu bagaimana gitu, kayaknya teh kalau dari bahasa budaya kita itu kurang tepat lah gitu ya. Itu mungkin setelah yang tadi itu ya. Kemudian mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain ini juga bisa. Nah, cuman yang lebih tepatnya lagi karena di sini ada permohonan untuk dinaikkan anaknya itu tadi langkah pertama itu ya kita jelaskan dulu bahwa kriteria kenaikan kelas itu begini loh Bu gitu ya. Bukan karena Ibu ngirim bingkisan ke saya misalkan jadi anaknya jadi naik, enggak juga gitu. Tetapi ini kriterianya sudah disampaikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu
Baru misalkan anaknya, tapi Bapak saya mohon anak saya dinaikkan begini. Nah itu barulah ya boleh misalkan sudahilah, ya udahlah jangan memohon-mohon seperti itu gitu kan, nggak enak juga mungkin ya. Nah iya betul ya. Jadi yang pertama itu yaitu tadi ketika orang tua ini, karena di sini topiknya dari sikul ataupun situasinya bahwa permohonan orang tuanya ini agar dinaikkan anaknya dengan mengirimkan bingkisan ini, ya itu tadi ya. Nah, kita selaku guru ini nih jelaskan dulu nih maksudnya ataupun kriteria kenaikan kelas itu seperti ini gitu dengan sejelas-jelasnya. Jadi tidak ada kriteria kenaikan kelas itu ditentukan oleh bingkisan gitu. Itu ya Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa tercerahkan nih. Tapi kalaupun ada perbedaan silakan boleh nanti disampaikan. Oke, kita lanjutkan dulu yang soal kelima. Nah ini yang paling sering terjadi nih sekarang itu ya, PPDB gitu ya. Dalam PPDB itu terkadang ada orang tua yang memaksakan ingin masuk ke sekolah tersebut gitu, padahal zonasinya juga nggak nyampe gitu, misalkan itu. Nah di sini situasinya seperti ini ya. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah perihal kepedulian dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Nah, oleh sebab itu, salah satu butir yang hendak ditanyakan adalah, benar ini kalimatnya kok agak bantu ya saya. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta oleh kepala sekolah perihal kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap, mungkinnya ini kalimatnya kurang enak gitu. Yang tinggi terhadap calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Salah satu butir yang hendak ditanyakannya adalah, nah bentar. Bagaimana budaya yang B tuh Pak. Ini berapa kali Anda kerja bakti? Oke, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Apa saja tradisi di kampung ini? Oke, mungkin ditanyakan kepada peserta didik itu ya tentang kepeduliannya gitu. Seorang guru diminta kepala sekolah perihal kepedulian seorang guru dan pengganti curah yang tinggi calon peserta didik. Ya, jadi seorang guru ini mungkin diminta oleh kepala sekolah itu untuk menanyakan tentang kepedulian dari peserta didik itu terhadap lingkungannya, mungkin gitu ya maksudnya. Oke nih, kira-kira jawabannya apa nih? Bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Berapa kali Anda kerja bakti di kampung ini selama ini? Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Apa saja tradisi di kampung ini ya? Mungkin tadi ya betul yang disampaikan oleh Pak Ardi ini, berapa kali Anda kerja bakti di kampung selama ini gitu kan? Karena kan untuk menunjukkan perihal kepedulian ya dan penghargaan yang tinggi gitu terhadap calon peserta didik itu. Tapi kita coba lihat. Kalau bertanya bagaimana budaya kerjasama di kampung ini, itu pun tidak terlalu mencerminkan kepedulian ya. Kemudian juga berapa lama, ya nggak ngaruh sih mau berapa lama juga tinggal di kampung itu kalau memang misalnya tidak ada kepedulian. Gitu kan. Masyarakat kampung ini sebagian besar kerja apa? Nah pekerjaannya apapun ya nggak ngaruh juga gitu ya kepada si seseorang itu tentang kepeduliannya gitu. Kemudian apa saja tradisi di kampung ini ya sama juga ya, nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Jadi itu tadi mungkinnya jawaban yang tepatnya itu berapa kali Anda kerja bakti. Tapi ini saya penasaran ya, betul ya berapa kali Anda kerja bakti di kampung ini selama ini. Ya, karena yang ditanyakan itu perihal kepedulian. Ya. Oke, soal selanjutnya yang ke-6. Anda adalah guru yang sudah lama mengabdi dan sudah lama mengajar di kelas 5. Nah, suatu hari Anda mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik anaknya di sekolah. Namun tidak hanya dapat mengendalikan diri, tetapi guru juga tidak mengedepankan sikap emosional. Bentar, ini kalimatnya. Namun tidak hanya dapat mengendalikan diri, tetapi guru juga tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah
Nah, bahwa ibu bapak ini nih ngajar di kelas 5, kemudian ada orang tua siswa yang mengkritik kepada ibu bapak terhadap cara mengajar ibu bapak di sekolah itu gitu ya. Nah, tapi ibu bapak ini tidak dapat mengendalikan diri, juga tidak mengedepankan sikap emosional ketika dikritik ini tidak, ini Anda ini gitu ya, kalau mau bisa silakan ngajar sendiri anaknya misalkan gitu ya. Nah, dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas. Nah, menjadi prioritas kita itu apa nih? A. Memberikan pelayanan sesuai permintaan orang tua siswa. B. Memajukan pelayanan yang maksimal agar sekolah semakin terkenal. C. Memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individu siswa sebaik-baiknya. D. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. E. Menerapkan semua masukan dari orang tua siswa dalam mendidik. Nah, kira-kira jawabannya apa nih, Bu? C. C, kenapa yang C, Bu Depi? Ya, kenapa Bu? Kenapa Ibu menjawab C? Ya, kok freezing ya? Freezing nggak sih? Karena di sana kan Pak tertulis kan, karena guru tidak hanya dapat mengendalikan diri, tetapi guru juga harus guru juga tidak mengedepankan sikap emosional menurut saya. Ya, dalam hal ini tindakan yang menjadi prioritas guru adalah memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individual siswa sebaik-baiknya. Itu menurut saya, Pak. Oke, ya jadi ya karena guru tersebut dapat mengendalikan diri, tenang gitu ya, tidak emosional gitu. Nah, iya, jadi lebih memberikan itu. Nah, bagaimana dengan memberikan pelayanan sesuai permintaan orang tua siswa? Bagus nggak Ibu seperti itu? Misalkan, ibu ini kalau ngajar di kelas itu harus begini loh Bu. Oh baik Pak, ini terhadap anak saya harus begini. Oh iya baik, misalkan. Jadi enggak seperti itu, enggak bisa seperti itu sebagai seorang guru Pak. Bisa seperti itu Bu ya, permintaan orang tua. Bayangkan kalau misalkan satu orang tua yang ngomong seperti itu, ingin diperlakukan anaknya begini misalkan. Nah, lebih bagaimana spesial kalau misalkan 30 siswa, semua orang tua siswa itu mengajukan pertanyaan ataupun keinginan yang sama, ataupun keinginan yang berbeda misalkan ya, atau rata-rata ada dua orang tua siswa sama lah, jadi setengahnya sama misalnya 15. Nah 15% ataupun setengah persennya itu juga sama gitu ya, keinginannya begini. Jadi agak ribet juga ya kalau misalnya kita harus mengikuti keinginan orang tua gitu kan. Nah, sementara kan kita juga punya standar kualitas layanan tersendiri dalam pendidikan itu. Ya, jadi yang A ini kan nggak mungkin dan sangat tidak baik juga sih gitu ya untuk kita memberikan pelayanan sesuai permintaan dari orang tua. Betul. Kalau yang B, memajukan pelayanan yang maksimal agar sekolah semakin terkenal. Betul. Memajukan pelayanan yang maksimal, ya maksimalnya seperti apa gitu ya. Ini harus jelas juga kan supaya sekolah kita terkenal. Ya intinya sih sekolah terkenal itu bisa dengan nggak mesti dengan hal-hal seperti itu ya, misalkan nggak mesti dengan pelayanan ya Pak. Pelayanan yang maksimalnya itu pelayanan yang bagaimana dulu gitu kan, maksimalnya itu. Nah, itu ya. Kemudian yang C ini memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individual siswa sebaik-baiknya. Nah, ini jadi ya memberikan pelayanan ya yang sesuai gitu kan. Sesuai artinya sesuai dengan standar yang memang di sekolah itu sudah ditetapkan, misalkan ya. Ini mengajar sesuai dengan waktunya, kemudian juga berikan hal yang terbaik, kemudian juga ya perbedaan individual ini siswa diperhatikan dengan baik-baik gitu ya. Nah, tapi juga tidak intinya tidak mengarahkan hal-hal yang misalkan apa ya,
tidak diciptakan oleh kita sendiri gitu. Maksudnya tidak diciptakan itu, perbedaan itu ada, cuman kita tidak memihak tadi gitu ya, memihak ataupun memberikan pelayanan yang berbeda terhadap siswa yang memang orang tuanya bagaimana gitu ya, enggak. Nah, itu jadi ya sebaik-baiknya, intinya semuanya dilayani dengan baik. Kemudian meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. Nah, ini ya kalau dengan hal seperti itu sih juga enggak juga ya. Enggak, karena kan tujuan tadi yang disampaikan oleh orang tua siswa ini mungkin apa gitu. Kok ujung-ujungnya dijadikan nggak ada kegiatan ekstrakurikuler gitu kan. Nah, malahan mungkin sebetulnya baik ya ada kegiatan ekstrakurikuler, jadi si siswa ini tidak istilahnya tidak bermain ke sana kemari tanpa hal yang jelas gitu ya. Kemudian menerapkan semua masukan dari orang tua siswa dalam mendidik. Nah, ini yang tadi kalau misalkan ada 10 saran yang harus dilakukan, ya kita menerapkan semua masukan ya repot lah kita ya. Sementara kan kita juga, guru juga sebagai insan atau sebagai manusia biasa ya terbatas juga gitu kan. Dan tidak mungkin melayani semuanya. Tadi kalaupun misalkan hanya satu orang sih ya boleh-boleh aja mungkinnya bisa. Tapi kalau misalkan 30 siswa, semua orang tua menyampaikan keinginan yang berbeda, kita harus menerapkan semua masukan, mungkin tidak, ya nggak mungkin sekali ya. Nah, tapi kita lihat jawabannya dulu. Apa jawabannya? Ya, memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individual siswa sebaik-baiknya. Nah, ini jadi yang diterima silakan mau ngomong apa gitu ya, ibu apa sebagai orang tua siswa itu silakan mau ngomong apa, mau menyampaikan apa gitu kan. Tapi kita terima dengan baik, dengan tidak emosional gitu kan. Nah, terus setelahnya ya kita jalankan aja sesuai apa sih tupoksi kita gitu ya sebagai guru di kelas itu harus bagaimana sih ya, ibu bapak sendirilah yang paling itu ya ibu bapak ya. Baik, kita lanjutkan kepada nomor 7. Nah, silakan adakah siapa yang mau membacakan soalnya, kemudian pilihannya dan sekaligus langsung memberikan jawaban. Silakan Bu. Ya, ada yang mau bacakan? Siapa? Oke. Nih, memberikan komentar pendek satu kata yang dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Pada saat guru mengajar, mana ini kalimatnya? Memberikan komentar pendek satu kata yang dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulan siswa lain tertawa. Nah, tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa pada dimensi keberbakatan komentar tersebut. Komentar tersebut ditandai sebagai indikator kecerdasan atau kebosanan pada sisi guru. Tindakan yang dapat dirasakan mengganggu mengganggu. Oh, gini kalimat ini, aduh soalnya ini yang bikin soal nggak di ini ulang ya kalimatnya. Mungkin begini, guru tidak dapat dirasakan mengganggu perlakuan.
mengganggu. Perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses mengajar adalah begini, misalkan nih pada saat ibu bapak ini sedang menjelaskan sebuah masalah misalnya ataupun sebuah pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian ibu bapak ini bertanya pendapat kepada kepada siswanya di kelas gitu ataupun kemudian ada satu orang siswa ini berkomentar pendek satu kata gitu. Komentarnya hanya satu kata. Nah, tetapi si komentar yang dikeluarkan oleh siswa ini menyebabkan ya secara spontan gitu, siswa yang lain ini menjadi tertawa gitu ya. Nah, ini itu bisa diindikatorkan sebagai kecerdasan atau kebosanan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ketika ada siswa yang seperti itu, nah bagaimana nih tindakan kita, apa hal yang harus dilakukan oleh guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses mengajar. Nah, kadang kan kita suka ada gitu ya, kalau sedang mengajar gitu, ada yang cetuk gitu sih, anak itu seperti itu. Nah, menyebabkan yang lainnya itu tertawa dengan siswa yang lainnya. Nah, kadang juga memunculkan di perasaan kita itu, ini nggak enak banget nih gitu ya, anak ini kok sembarangan. Kalau saya dulu langsung marah-marah kan ke anak itu seperti itu ya. Kamu ini ngomong seenaknya gimana gitu lah. Nah, di sini ada pilihannya nih. A. Menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam dan melanjutkan paparan materi. B. Mengabaikan respon siswa lain dan yang bertepuk tangan dan mengolok-olok siswanya. Nah, C. Memberikan komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. D. Meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas, mungkinnya bukan di kelas, sebagai hukuman karena mengganggu. Memberi senyuman dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Nah, kira-kira apa yang akan ibu bapak lakukan gitu? Jika di kelas ibu bapak ketika sedang menjelaskan, tahu-tahu ada yang nyeletuk berkomentar satu kata, tetapi kalimat itu menyebabkan orang lain menjadi tertawa ataupun bagaimana ya, kemudian teman-teman yang lain itu kan kadang juga ada yang jadi mengolok-olok siswa tersebut gitu, seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibu bapak? Kalau saya C, Pak. Kenapa C, Bu Dev? Ya, dia kan berkomentar kan, Pak. Nggak mungkin lah kita memberi balasan komentar yang lebih yang jelek. Ya, setidaknya kita beri komentar yang bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Oke. Tadi Pak Ardi nih sudah siap menjawab nih. Bagaimana nih Pak Ardi? Tadi udah dijawab Bu Devi, Pak, betul C. Saya setuju. Oh iya, baik. Jadi nanti komentarnya bisa jadi bahan pemantik untuk melanjutkan materi gitu. Iya. Oke. Gitu ya. Oke, boleh. Silakan ibu bapak yang lain. Oke. Boleh ya. Jadi misalkan begini nih ibu bapak ini tadi pendapatnya misalkan dari Pak Ardi dan Bu Devi ini ya, ketika ada yang nyeletuk seperti itu, walaupun mungkin bagi sebagian siswa yang lain itu kalimatnya ataupun katanya itu seperti apa ya, lucu gitu ya, lucu gitu. Terus kadang juga mungkin enggak sedikit nyambung misalkan dengan pertanyaannya, makanya orang lain itu ada yang tertawa, ada juga yang langsung mengolok-olok bagaimana. Nah, sikap kita nih sebagai seorang guru itu ya, meskipun ini pengalaman saya meskipun memang yang disampaikannya itu kadang tidak nyambung gitu ya. Kalau naluriah dulu gitu ya, saya akan langsung marah nih kadang kalau saya dulu gitu ya. Wah, kamu ini nyeletuk kemana aja gitu kan, bikin jadi nggak nyaman di kelas gitu kan. Yang tadinya sedang enak-enak menyampaikan materi, karena hal seperti itu jadi nggak enak gitu ya. Udah, kamu keluar. Nah, ya mungkin saja kan ada yang seperti itu. Jangan ngomong di luar situ. Kamu jangan masuk pelajaran saya gitu. Awas, minggu depan nggak boleh masuk sebagai hukuman. Nah, itu dulu saya sempat seperti itu ya kadang. Gitu. Nah, tetapi yaitu tadi ya,
mungkin ada beberapa langkah. Nah, misalkan nih yang A nih, menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam dan melanjutkan paparan materi. Dan ada yang komentar, diam kamu. Udah diam itu, anak kan pasti diam ya, kalau kata guru seperti itu pasti diam gitu, diam aja langsung gitu kan. Dan kita lanjutkan menjelaskan materi. Nah, atau kemudian juga yang B-nya mengabaikan respon siswa lain yang bertepuk tangan dan mengolok-olok siswanya. Nah, kita abaikan gitu ya. Udahlah, biarkan, tapi kita lanjutkan materi itu ya. Nah, kemudian yang tadi yang disampaikan oleh Pak Hardi dan Bu Depi ini memberikan komentar bagus ya. Kemudian yang D meminta siswa untuk meninggalkan kelas sebagai hukuman karena mengganggu. Kemudian memberikan senyuman dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Nah, ini kan juga hal yang perlu dilakukan ya gitu. Nah, kalau yang menurut saya juga sama, kalau yang A itu menghentikan komentar siswa dan mengatakan diam dan melanjutkan pemaparan materi juga ini kurang bagus juga ya, karena kan kita itu harus apalagi di kurikulum Merdeka ini kan harus membiasakan si anak ini untuk berani menyampaikan gitu ya. Kemudian juga mengabaikan respon siswa yang lain yang bertepuk tangan, yang mengolok-olok gitu. Ya mungkin juga ya, cuman kan karena agak kurang tepat juga. Terus yang berkomentarnya ini bagaimana nih? Ya tadi kemudian memberikan komentar bagus. Nah, misalkan walaupun salah nih komentarnya, oh ya bagus, kamu sudah berani menyampaikan, misalkan gitu. Nah tapi nanti kita sambungkan lah gitu ya, supaya ya kita itu harus pintar-pintar nyari apa sih kosakata lain gitu untuk supaya tidak menjatuhkan mental siswa juga gitu ya, meskipun jawabannya salah. Oke, tapi kita lihat jawabannya yang mana. Nah, ternyata memberikan senyuman dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu gitu. Nah, kenapa jawabannya yang E? Nah, ini agak sedikit debatable juga gitu ya, karena kan kalau memberikan komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi, bagaimana kalaupun misalkan komentarnya itu tidak nyambung sama sekali gitu. Kan suka ada ya siswa, ini di siswa saya sih gitu ya, kalau di sekolah ibu bapak sekalian mungkin nggak seperti itu gitu ya siswanya. Kalau di saya itu kadang ada juga yang ditanya A, jawabannya Z gitu ya, nggak nyambung sama sekali nih, seperti itu. Nah ini kalaupun misalkan kita berikan komentar bagus, ya kalau nggak nyambung sama sekali kan mau bagaimana juga ya gitu, karena nggak sesuai dengan topik yang tentang dibahas itu, apalagi sangat jauh sekali gitu kan. Kemudian nanti kita bahas berikutnya ya, mau ngebahas apa kalau misalnya memang nggak nyambung sama sekali. Nah, jadi langkah yang paling tepat kalau bagi saya itu adalah memberikan senyuman dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Ya kita kan sudahlah kita lebih cenderung memikirkan siswa yang lain yang banyak yang sedang memperhatikan gitu ya. Nah itu, jadi itu ya Ibu Bapak, ini jawaban saya gitu ya, jawaban saya gitu seperti ini, memberikan senyuman dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Meskipun mungkin bisa saja tadi ya memberikan komentar bagus, oh ya terima kasih, bagus kamu sudah bisa menjawab, tapi nanti kita bahas ya untuk yang bahas kata kalimat itu, nanti gitu ya kita bahas untuk materi lanjutan. Ini bisa diterapkan jika yang diceletukannya ini tuh nyambung gitu loh, ada kaitannya dengan materi yang sedang dibahas. Nah tapi kalau memang misalkan tidak nyambung sama sekali ya kita juga saya kira nggak usah dikomentaran lah, nanti akan bertambah panjang juga ya, sudah cukup ya senyum aja misalkan ya, ini kalau menurut saya ya gitu. Nanti silakan tergantung situasi dan kondisinya. Ini pun mungkin kalau yang menurut yang membuat soal ya nggak begini juga ya gitu jawabannya. Itu ya Ibu Bapak. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Nih. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Nah, jika seandainya Anda sebagai guru tersebut, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Nah, A nih pilihannya, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan
pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, kira-kira nih kalau Ibu Bapak ada di posisi ini, apa yang akan dilakukan? Misalkan nih tugas, kalau saya nih misalkan hari ini diberikan tugas membuat membuat sebuah jurnal pembelajaran tentang apa yang dipelajari di minggu ini. Kumpulkan minggu depan ya. Laporannya itu bisa berupa short essay, misalkan tulisan pendek ataupun paragraf yang pendek. Kemudian juga bisa berupa infografis. Hari ini belajar apa, tanggal berapa ini belajar apa yang didapat, jadi seperti itu. Ataupun bisa berupa poster misalkan ya, atau boleh juga disampaikan berupa video pendek misalkan menjelaskan apa yang sedang dipelajari, apa yang sudah dipelajari. Nah, kumpulkan minggu depan ya gitu semuanya. Nah, ternyata ketika sudah jatuh waktunya, hanya dari satu kelas itu misalkan yang mengumpulkan nih baru 5 orang nih gitu. Nah, bagi yang tidak mengumpulkan ataupun belum selesai ini mau bagaimana, apa yang akan dilakukan? Nah, silakan bagaimana? Kira-kira silakan. Saya mencoba A, Pak. Mencoba A, gimana? Kenapa A, Bu? Ya, di soalnya kan sudah jelas seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyak tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika saya sebagai guru, apa yang harus saya lakukan? Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajar kepada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Karena kalau saya sebagai guru ya, saya tetap tugas itu harus dilaksanakan, harus diselesaikan kepada anak-anak tersebut, dan saya akan mengajarinya harus bertanggung jawab terhadap waktu dan melaksanakan dan mengumpulkan tugas itu tetap dikumpulkan. Kayak mana yang ngomongnya bingung, Pak. Oke. Saya pilih pemahaman saya, Pak. Oke. Jadi Ibu ini menurut Bu Devi ini ya tugas itu tetap harus diselesaikan gitu ya. Nah, tapi sebelumnya itu memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan itu. Nah, oke, boleh silakan aja sih ya. Itu kan pendapatnya, nggak ada yang berpendapat itu nggak ada yang salah, silakan. Nah, cuman nanti kan di soal ini tuh ada pilihan yang tepatnya bagaimana yang harus dilakukan. Nah, tadi itu pilihan Bu Devi. Nah, di sini betul. Ada 13 dengan saya gitu ya, berarti ada 12 nih. Kira-kira kalau dari Ibu Bapak yang lain pilihannya apa nih, yang mana gitu? Silakan Pak Pangaranto. Ya, kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya itu B. B. Kenapa Pak? Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugasnya secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan yang belum mengumpulkan. Jadi maksudnya karena tugasnya itu sudah di masa tenggang, udah dapat waktunya ya kan? Jadi siswa itu harus menyelesaikan secara maksimal kalau menurut saya Pak ya. Nah, jadi maksudnya kalau kan udah ada tenggang waktunya kan.
Dari tenggang waktunya, jadi siswa itu harus menyelesaikan secara maksimal. Kita harus mendorong si siswa ini, gitu Pak. Oke, jadi kalau menurut Pak Pangaranto ini ya mau bagaimanapun gitu ya, ini batas waktunya kan sudah sepakat nih gitu ya, sudah ada batasan waktunya. Jadi mau tidak mau ya selesaikan tugasnya dengan maksimal. Nah, dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum, misalkan Bapak itu langsung juga menyampaikan nih dari si A, B, C, D ini sudah selesai nih tugasnya. Ini yang E sampai ke Z ini belum gitu kan. Nah, mungkin itu. Oke. Ya apa-apa, silakan. Terima kasih Pak Pangaranto. Yang lainnya silakan Bu. Pak nih masih ada beberapa pilihan nih. Atau mau sama juga pendapatnya ya silakan, tapi mungkin alasannya yang berbeda gitu ya. Ada pendapat yang lain gitu. Bisa jadi jawaban pilihannya sama, cuman penjelasan pilihannya itu bisa jadi berbeda. Misalkan nih, memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Mau sampai kapan gitu kan? Nah ini silakan, nanti bisa diatur lagi misalkan gitu. Nah terus kata yang sudah selesai, oh kalau tahu gitu ya udah saya nggak akan buru-buru menyelesaikan. Mungkin aja yang gitu. Oke, nah Ibu Bapak nih kita coba telaah lagi ya masing-masing jawaban, pilihan jawabannya nih. Tadi yang dipilih oleh Bu Depi ini yang A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi. Oh yuk kalau begitu kita diskusi nih, kita ngumpul. Bagi yang belum nih bagaimana kita berdiskusi. Kenapa? Apa yang kesulitannya? Mengapa yang belum bisa diselesaikan? Nah sementara ini kan sudah selesaikan. Nah alasannya karena tugas dari mata pelajaran lain ini sedang numpuk gitu ya. Oke. Nah, akhirnya Ibu ini mengajarkan begini cara mengatur waktunya nih untuk mengerjakan tugas ini dan supaya tugasnya itu tetap bisa selesai dikerjakan sesuai tepat waktu misalkan ya. Nah, itu yang A misalkan. Kemudian tadi Pak Pangaranto ini mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tetap gitu. Kamu pokoknya harus selesai hari ini tugas itu. Saya tidak mau tahu misalkan gitu ya. Dan ini yang sudah nih saya umumkan. A, B, C, D, E ini sudah mengumpulkan tugas, yang lainnya yang tidak disebutkan namanya berarti belum mengumpulkan tugas. Nah, itu ya. Ini yang bagian B. Nah, kemudian yang bagian C tadi memberikan toleransi tambahan waktu. Oke, bagi yang belum selesai, Bapak kasih waktu ya seminggu ke depan gitu kan. Silakan selesaikan tugasnya. Ini yang sudah selesai, Bapak kalau tahu gitu saya nggak akan buru-buru, Pak. Saya nanti mau ganti lagi ya tugasnya karena itu saya buru-buru Pak, belum maksimal ini. Nah kan akhirnya bisa molor lagi juga gitu kan. Nah kemudian yang D nih, tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jerah pada siswa. Nah ini gurunya tegas nih, misalkan ya. Tadi ya mungkin bisa juga nih berkaitan dengan yang B nih. Bapak tidak mau tahu, pokoknya mah hari ini tugasnya harus selesai. Tugas itu harus selesai gitu kan. Dengan sanksi nilai yang sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Misalkan nih, yang dikumpulkan hari ini sampai jam 12, Bapak kasih nilai mau benar ataupun mau salah. Misalkan ya kalau yang benar nilainya ya 90 misalkan, kalau yang salah pokoknya mah 80 lah gitu ya. Nah, kalau yang tidak lewat dari jam 12 ini mendapatkan mau benar mau salah nanti nilainya tetap 70 misalkan. Nah, itu kan bisa aja ya gitu kan. Jadi si siswa ini diharapkan ada efek jerah nih untuk mengerjakan tugas semaksimal mungkin dengan batas waktu yang sudah disepakati. Nah, kemudian yang E ini menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, jadi ketika yang diterima itu tadi hanya 5 orang, oke, ini saya Bapak terima ya. Yang sisanya tidak akan saya terima karena tidak sesuai jadwal yang ataupun kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama gitu. Nah, ini lebih tegas, strict juga, killer juga nih ya gitu kan seperti itu. Nah, apakah seperti itu? Nah, tapi kita coba nih lihat jawabannya seperti apa. Oke. Nah, ternyata jawabannya itu adalah tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jerah kepada siswa. Nah,
Jadi ternyata pilihan yang tepatnya ini menurut tim kami ya, menurut kami juga bahwa ya tugas itu tetap sih harus diminta gitu kan. Nah tentunya untuk memberikan efek jera itu ya tadi ada penyesuaian nilai gitu. Kalau yang sudah selesai sesuai batas waktunya, misalkan ya hari, misalkan kan seminggu lah, misalkan tanggal 8 diberikan, berarti tanggal 16 itu harus sudah dikumpulkan, misalnya kalau 8 hari ya, atau 1 minggu lamanya. Nah, kalaupun, nah tanggal 16 itu kan, misalkan ya, 1 harian itu kan, kecuali kalau sampai malam kan nggak mungkin, karena kita sudah pulang. Ya, pokoknya misalkan gini, pokoknya tugas itu hari ini Bapak tunggu sampai pukul 13 misalkan, pokoknya pas sampai jam pulang saya tunggu misalnya tugasnya. Kalau yang lewat dari itu jam 2, jam 3, apalagi malam, pokoknya ya nilainya tugasnya saya terima, tapi ya itu tadi nilainya gitu tidak disesuaikan dengan mereka-mereka yang memang sesuai tepat waktu. Nah tentunya hal itu pun harus dilengkapi dengan kriteria penilaian ataupun apa ya indikator penilaian ya, misalkan yang tepat waktu dan jawabannya benar, berapa nilainya tadi, misalkan tepat waktu nilainya jawabannya benar 90. Tepat waktu tapi jawabannya masih salah, ini bagaimana gitu ya. Kemudian yang lewat waktu tapi jawabannya benar, ini bagaimana. Yang lewat waktu terus jawabannya salah, itu bagaimana nilainya. Nah ini harus diberikan range-nya. Dan dengan demikian, jadi kita itu secara tidak langsung menghargai ataupun menghormati usaha siswa itu untuk mengerjakan tugas dan bertanggung jawab, tentunya ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab gitu. Tetapi secara tidak langsung juga kita menumbuhkan memberikan efek jera kepada siswa-siswa yang memang karena ternyata aduh jawaban saya benar tapi karena terlambat ya akhirnya nilainya tidak sesuai ya, berbeda gitu dengan meskipun benar seperti itu. Nah, ini akan memunculkan efek jera. Nah tentunya kalau yang A kenapa nih nggak dipilih gitu ya dari tim kami ini, kenapa yang A ini tidak dipilih dengan memberikan fasilitas untuk berdiskusi, yuk diskusi yuk anak-anak yuk bagaimana, terus kita mengajarkan pada siswa ini bagaimana cara mengatur waktu dan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Nah efeknya adalah saya kira untuk yang pilihan ini A ini kita memberikan informasi tentang bagaimana rasa bertanggung jawab, tapi tidak ada efek jera. Efek jera itu artinya ya mereka ketika diberikan tugas ya akan begitu lagi gitu ya. Gitu. Jadi kurang tepat sih walaupun bisa dilakukan. Nah kalau yang B mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan ya pokoknya harus selesai hari ini gitu kan. Mau tidak mau segera pokoknya mah cepat selesaikan. Berarti kalau yang nggak diselesaikan nggak diterima dong ya gitu. Kemudian diumumkan juga sih ini yang sudah, ini yang belum. Nah itu pun saya kira boleh sih seperti itu, cuman ya kurang tepat aja. Setidaknya saya pernah merasakan di posisi itu jadi deg-degan gitu, wah buru-buru akhirnya nggak maksimal juga, nggak baik juga itu ya dikerjakannya. Nah kemudian memberikan toleransi tambahan waktu. Nah ini tadi ya sudah kalau yang belum selesai selesaikan silakan dikasih waktu minggu depan dikumpulkan. Ini akan memunculkan komplain dari siswa-siswa yang sudah bersepakat gitu ya, sudah bersepakat misalkan pokoknya seminggu itu mereka kerja keras karena kan sama gitu ya, ada tugas-tugas yang pelajaran yang lain juga gitu. Nah, tapi ketika diberikan sebuah keringanan yang akhirnya nanti itu ya dari sisi tanggung jawabnya sih akan berkurang tentunya ya gitu. Kemudian menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Ini sih kalau secara kedisiplinan mungkin boleh ya gitu. Saya menolak karena kita punya berpegang teguh pada prinsip gitu ya. Nah tetapi hal ini pun kita akan memunculkan hal yang kurang baik juga gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gitu kurang baiknya itu dalam artian kita tidak menghargai seberapa jauh usaha dari siswa yang mengerjakan dengan keadaan terlambat itu. Karena kan kita juga bisa jadi keterlambatan mengerjakan tugas itu ada beberapa hal, misalkan ya karena keterbatasan kemampuan, mungkin juga ada kesibukan-kesibukan yang lain, itu seperti itu. Jadi itu ya Ibu Bapak,
kalau menurut saya dan tim kami ini bahwa kita tetap meminta tugas yang telah diberikan, sok pokoknya tugasnya selesaikan di hari ini sampai jam segini gitu kan. Nanti kalau yang mengumpulkan nah itu kita sendiri yang menyimpan kriterianya sebetulnya gitu ya. Nah, cuman nanti sampaikan saja, nanti yang lewat dari jam segini tetap saya terima, nilainya cuman mungkin akan berbeda. Nah, gitu. Nah, tapi kita harus punya indikator penilaiannya ya, rubrik penilaiannya seperti apa. Nah, itu Ibu Bapak ya. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Soal nomor 9. Nah, di sini soalnya itu terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Nah, sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Yang A, ini pilihannya, memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Yang C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. D, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengerjakan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, dari kejadian tersebut, kira-kira jika menimpa kepada Ibu Bapak semuanya, apa nih yang akan Ibu Bapak lakukan dari pilihan-pilihan tadi? Silakan. Ya, silakan Ibu Bapak. Mungkin yang E ya Pak ya, memfasilitasi pertemuan. Memfasilitasi pertemuan agar bersama ya. Piketnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu dari Pak Ardi. Dari Ibu Bapak yang lain? C. Yang C, kenapa Bu? Kenapa memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya? Ditegur nih, gitu ya. Oh siapa aja panggil gitu ya. Itu saya tuh suka gitu. Kalau di sekolah. Ya karena kan kebersihan kelas itu kan tanggung jawab seluruh warga kelas Pak, bukan hanya yang yang rajin aja kayak gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang lainnya? Nah, misalkan nih Ibu Bapak ya, memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah ini kalau menurut saya sih yang A ini juga kurang baik juga ya, kasihan yang rajin gitu kan, kena hukuman juga nih gitu, lebih baik enggak aja gitu kan, udah capek bersih-bersih kelas sendirian gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya dapat hukuman juga sama dengan yang dilakukan gitu. Ya kalau begitu yang rajin juga ya udah aja lah, mending nggak melaksanakan kebersihan gitu ya. Tapi mungkin juga jadi ada perubahan gitu. Ya udahlah daripada ini yuk kita ikut bersih-bersih. Tapi kan tetap kasihan aja yang rajin gitu ya, kena hukuman juga. Ini seperti hukum alam nih. Hukum alam itu kan punten ya, maaf ya kalau misalkan ketika menimpakan sebuah bencana ini Allah nggak pandang bulu kan gitu ya. Si ini mau udah suka sholat nih, rajin bersedekah ini gitu. Kalau banjir
dia mau rumahnya nggak akan kebanjiran, akan kelewatan jalannya oleh air. Walaupun Allah Maha Kuasa, tapi kan nggak mungkin juga, sama aja kan kena banjir juga semua gitu kan. Nah, diibaratkannya seperti itu gitu ya kalau yang A ini. Nah, B misalkan guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya. Ini dievaluasi nih oleh guru gitu kan. Nah, agar menjadi perhatian hasilnya seperti apa. Misalkan piket Senin, ini begini-begini, hasilnya kurang baik ini. Nah, mungkin juga bagi mereka-mereka yang nggak peduli dengan kebersihan, ya nggak ngaruh-ngaruh juga ya gitu. Ya biarin aja lah, cuma segitu aja kok gitu kan, nggak ada istilahnya, nggak ada hal yang membuat mereka malu gitu kan, ataupun mereka menjadi peduli gitu kan ya. Cuek-cuek aja, paling hanya saat itu saja, wah diolok-olok temannya, selesai, udahlah selesai gitu ya. Nah ini juga bukan sebuah pilihan. Kemudian juga memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. Nah ini biasanya saya nih karena di kesiswaan kan biasanya suka banyak laporan seperti itu. Ada anak tuh, Pak si ini mau begini-begini. Akhirnya saya panggil tuh anaknya, sini kamu apa kamu nggak melakukan tugas kebersihan begini-begini gitu ya. Nah sementara sih di satu sisi bagi yang suka melaksanakan kebersihan mungkin, oh ya nih saya maaf, saya diakui gitu ya. Tetapi bagi mereka yang melakukan pelanggaran juga saat itu sih menurut, oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Nah, pada akhirnya tetap aja juga nggak melaksanakan juga gitu ya. Itu. Nah kemudian merekomendasikan guru BK nih, oh panggil nih guru BK, Bu, begini-begini nih kondisinya, tolong dikonseling. Nah, anak yang tidak melakukan ini dipanggil lah ya oleh guru BK gitu kan. Kemudian juga dimintakan ya bagaimanalah guru BK gitu. Nah, kemudian juga yang bagian ini memfasilitasi pertemuan bersama. Nah, satu kelompok itu dikumpulkan nih, yang bagian Senin ataupun Selasa misalnya dikumpulkan. Nah, kemudian juga dikomunikasikan, kita bantu nih komunikasikan. Ini kebersihan sekolah ini ataupun kelas ini tidak hanya lantai nih, tapi mejanya, kursinya, kacanya, jendela, dan segala macamnya ini harus bersih. Jadi ini bagi-bagi, nah misalkan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba juga cek jawaban yang tepatnya yang mana nih ya. Nah, ternyata dengan memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Nah, ini sih memang seringkali saya lakukan seperti itu gitu Ibu Bapak ya. Kita siapa aja nih yang tidak melakukannya kita panggil, kita tegur gitu ya mereka-mereka itu. Nah, kemudian juga supaya yang rajin itu ya tetap melaksanakan kebersihan dan tidak terpengaruh gitu. Nah kemudian juga yang harapannya yang sudah ditegur itu tidak mengulangi perbuatannya ataupun ikut langsung kebersihan. Nah kenapa hal ini yang dipilih yaitu tadi ya alasannya adalah ketika memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket ya kasihan dong yang rajin gitu ya. Nah kemudian juga ketika melakukan evaluasi keterlibatan siswa kemudian disampaikan hasilnya ya bagi mereka yang memang malas dan nggak peduli, ya nggak ngaruh juga gitu kan ya, terserah lah gitu, mau hasilnya kurang bagus, kurang apa juga, itu nggak ngaruh juga toh ke saya, ini kan seperti itu. Nah kemudian merekomendasikan guru BK juga nggak terlalu bagaimana gitu ya, ya akhirnya tetap aja kalau mereka yang nggak mau, ya nggak ada teguran secara tertentu ya tetap aja gitu ya. Nah kemudian juga memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugasnya masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah ini mungkin juga bisa menjadi sebuah pilihan bagi mereka-mereka yang guru-guru yang bijaksana gitu ya. Pemuka. Nah tadi yang disampaikan bahwa kebersihan kelas itu bukan hanya lantainya saja, tapi juga kan harus dipel, nggak hanya disapu, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, juga itu kaca jendela dan segala macamnya itu harus bersih. Ini mungkin juga seperti itu. Tetapi pada akhirnya bagi mereka-mereka yang malas itu ya itu tadi, oh iya Pak, iya Bu, gitu kan, hanya saat itu saja gitu. Setelahnya ya tetap yang mengerjakan yang rajin-rajin juga. Nah tentunya dengan akan berbeda ketika kita menegur langsung siswa yang sering kali tidak ikut
melaksanakan kebersihan itu, dan yang rajin kan merasa, oh iya udah saya nggak ditegur nih karena memang saya mah rajin gitu. Nah, harapannya juga ketika yang ditegur ini tidak melakukan kesalahannya lagi, tidak mengulangi, dan di minggu berikutnya dia pun ikut terlibat melaksanakan kebersihan. Nah itu ya jawabannya. Tapi ya saya kembalikan sih, kalaupun debatable nggak masalah ya, silakan. Oke, ini saya kira kita bahas satu soal lagi ya Ibu Bapak, 2057. Nah kita bahas satu soal lagi lah sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Soal ke-10, para siswa ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Nah, terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Silakan, kira-kira jawabannya menurut Ibu Bapak ini yang mana jika ada soal yang seperti ini? B. Yang E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lain. Oke. Kemudian yang lainnya bagaimana? Ini soalnya itu tentang studi kasus ya. Ini kalau nanti Ibu Bapak ini di studi kasus muncul soal gitu kan. Nah, tapi kalau berdasarkan kemarin sih harus memaparkan ya, harus memaparkan. Tapi ini saya kira ini akan muncul juga di soal-soal seperti ini. Karena ini bisa jadi SJT ya, situational judgment test gitu. Jika suatu saat situasi-situasi tertentu dan Ibu Bapak ini harus menentukan sikap gitu ya. Baik, tadi yang dijawab oleh Bu Devi itu adalah kita harus peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Nah, ini kan ada perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian juga kita coba bahas satu persatu juga ya. Ini mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Nih, misalkan kita kelompokkan nih, latar belakang yang berbeda, mencakup budaya nih. Ini orang Sunda, orang Jawa. Tapi orang Sunda juga nanti dipisah nih, yang ekonominya menengah ke atas ini, menengah ke bawah sini, yang ke bawah sini gitu ya. Nah, ini dipisah-pisahkan gitu. Itu dengan nilai-nilai tentunya ya. Nah, tentunya hal ini tidak baik gitu ya, dalam sebuah di kelas itu tidak akan memunculkan hal yang baik gitu. Kemudian juga sikap terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya nang B nih, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya. Jadi ya biasa aja lah, misalkan ya yang wajar, misalkan karena itu ada perbedaan-perbedaan pemikiran, kemudian juga ada sikap yang berbeda dan juga perilaku anak didik, ya udahlah itu dianggap biasa misalkan. Kemudian berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Nah, jadi ketika ada perbedaan itu, ya udah, memang itu faktanya gitu. Mau bagaimana lagi, gitu kan, diterima aja seperti itu. Nah, kemudian mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Nah, tadi misalkan ya salah satunya menggunakan seragam yang sama, misalkan SD putih merah, SMP putih biru, itu karena tadi ya untuk mengurangi perbedaan itu dan mengutamakan seragamkan oleh kita gitu kan. Tapi kan dalam hal-hal tertentu itu tidak bisa, seperti budaya nih, kemudian nilai-nilai, tingkat ekonomi, itu pun tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Misalkan nilai-nilai agama ya, di agama Islam saja kan ada pemahaman-pemahaman, kita seragamkan semua nggak bisa juga gitu ya. Itu akan berbenturan dengan pemahaman ataupun keyakinan dari orang tua siswa itu. Kemudian yang ini peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Nah, kita menyadari gitu ya, perbedaan itu ada, kemudian tapi kita memberikan peran
dengan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lain. Nah, tapi jawaban yang tepatnya kira-kira apa nih? Ya, nah jawabannya itu adalah peka terhadap perbedaan gitu ya. Jadi ya perbedaan itu memang ada gitu ya. Kenapa nggak dipilih yang tadi yang mana tadi, menyadari perbedaan ya? Nah, misalkan menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. Nah, kenapa nggak dipilih yang itu, kan kalimatnya hampir sama gitu. Nah, itu kan hanya menampilkan sikap yang wajar saja gitu ya. Tapi kan kita tidak mengajak ataupun tidak menumbuhkan sikap menghargai itu gitu. Jadi ya udahlah, biarkan perbedaan pemikiran itu kan memang ada, sikap itu ya udah kita sikapi dengan wajar gitu ya. Tapi kita tidak ada usaha untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Gitu. Tadi pun sama ya, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Ya itu gitu kan. Nah, kenapa nggak dipilih? Ya karena memang kita hanya memberikan pandangan yang ya udahlah itu terima aja begitu tanpa ada usaha tadi itu ya. Itu untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa dan satu. Nah, itu mungkin Ibu Bapak sekalian, di pertemuan malam hari ini kita sudah membahas 10 soal. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan dari soal-soal ini. Mudah-mudahan besok di waktu yang sama ya. Gitu. Baik, sebelum diakhiri, bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya mau nanya Pak, tadi saya telat 1 jam Pak. Saya nggak tahu jimitnya yang mana. Setengah jam. Iya, kelewat. Saya nunggu-nunggu jimit yang pertama. Saya kira jimit yang pertama tadi. Oh iya, maaf, saya nggak memberitahukan ya. Jimit yang